Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raden Agun Dwi Cahaya Putra dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang titik pojok pada penyelesaian daerah layak. Titik pojok merupakan titik koordinat yang membatasi daerah layak dari sebuah sistem ketidaksamaan linier. Titik pojok sering disebut titik ekstrim. Titik ekstrim inilah yang paling menentukan nilai optimum fungsi tujuan dalam masalah program linier. Di sini kita ada sebuah contoh grafik persamaan linier. Di dalam grafik ini terdapat fungsi kendalanya, yaitu X tambah Y sama dengan 200 dan X tambah 5Y sama dengan 440. X tambah Y ini kita ubah. X nya menjadi X1 dan Y nya menjadi X2. Kan sama saja. Kalau X1 itu ini yang dinamakan horizontal, X2 dinamakan vertikal. Jadi, untuk menentukan titik-titik pojoknya, kan di sini ada fungsi kendalanya X tambah Y sama dengan 200. Jadi nilai X1 nya horizontal itu 200 di sini. Terus vertikalnya juga 200, X2 nya di sini. Terus fungsi kendala yang kedua, X tambah 5Y sama dengan 440. Jadi X1 nya yaitu 440 di sini. Terus X2 nya itu berarti 440 dibagi 5, yaitu 88. Titiknya di sini. Jadi dapatlah nilai-nilai titik pojoknya seperti A 0,0 di sini. Terus B sama dengan 200,0, berarti titik B di sini. Ini kan titik B nya itu 200,0, berarti X1 nya itu 200 di sini. X2 nya itu 0, berarti di sini X2 nya. Nah, terus masuk lagi ke titik C. Titik C itu kan nilainya berada pada titik 140,60, berarti X1 nya 140, X2 nya 60. Jadi X1 nya itu 140 kita tarik ke sini, dan X2 nya itu kita tarik ke sini 60. Nah, jadi kan dapatlah titik C nya. Terus kita mencari titik D nya lagi. Titik D nya kan D sama dengan 0,88, berarti X1 nya 0, terus X2 nya 88. Jadi X1 kan 0, berarti di sini. Terus X2 nya itu 88, berarti di titik sini. Nah, dari grafik persamaan linier ini dapatlah titik-titik pojoknya, yaitu A sama dengan 0,0 dan B sama dengan 200,0 dan C sama dengan 140,60 dan D sama dengan 0,88. Jadi dapatlah daerah layaknya yang diarsipkan, yaitu dari sini terus ke sini, terus sampai ke sini. Baiklah, untuk menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode uji titik pojok, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linier yang dimaksud. Dan yang kedua, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linier tersebut. Dan yang ketiga, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Dan yang keempat, substitusikan koordinat setiap pojok itu ke dalam fungsi objektif. Dan yang kelima, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut
Nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi Z, sedangkan nilai terkecil berarti menunjukkan nilai-nilai minimum dari fungsi Z. Baiklah, kita masuk ke contoh soal agar lebih jelas. Di sini ada nilai maksimumkan nilai fungsi Z, yaitu 200x1 ditambah 150x2 dengan kendalanya x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 50. Itu persamaan yang pertama. X1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 80. Itu persamaan yang kedua. 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 140. Itu persamaan yang ketiga. Dengan x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Baiklah, penyelesaiannya kita pakai langkah tadi. Yang pertama, tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linear yang dimaksud. Dari soal ini kita sudah dapat kendalanya, yaitu x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 50. Untuk kendala satunya x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 80. Untuk kendala yang kedua 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 140. Untuk kendala yang ketiga. Langkah yang kedua, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. Nah, di sini kan ada gambar-gambarnya. Di sini kan udah ada gambarnya, yaitu kita udah memasukkan kendalanya ke aplikasi POMQM. Dapatlah gambar grafik persamaan linear tersebut. Dan untuk yang ketiga, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Untuk menentukan titik-titik pojoknya, kita harus mencari grafik dari kendala di atas. Pertama, x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 50. Itu kendala yang pertama. Di sini kan kita tandai dengan x1 di garis horizontal dan di garis vertikal kita tandai dengan x2. Kan yang kita ketahui kendalanya itu yang pertama itu x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 50. Jadi x1 nya bernilai 50 dan x2 nya juga bernilai 50. Dan kita buatlah garisnya. Sudah kita buat garisnya. Terus untuk kendala yang kedua, x1 ditambah 2x2 kurang dari 80. Jadi x1 nya bernilai 80 dan x2 nya itu 80 dibagi 2, berarti nilainya 40. Di sini nilainya. Untuk fungsi kendala yang ketiga, 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 140. Jadi x1 nya itu kita 140 dibagi 3, yaitu nilainya 46,67 dan seterusnya titiknya. Terus untuk x2 nya 140 dibagi 2, yaitu 70. Di sini titiknya. Jadi kita ubah titik ini, kita hubungkan titik ini dari ketidaksamaan ini. Yang pertama, x1 tambah x2 sama dengan 50. Ini garisnya. Yang kedua, x1 tambah 2x2 kurang sama dengan 80. Berarti kita tarik garisnya. Terus 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 140. Kita tarik garisnya. Dari grafik-grafik ini kita bisa mencari titik pojoknya, yaitu titik pojok yang pertama ada titik 0 sama dengan 0,0. Berarti titiknya di sini. Nah, di sini titik 0,0-nya. Terus untuk A-nya, titik A yaitu berada di 140/3 untuk X1 dan untuk X2 nya itu bernilai 0. Karena 140/3 itu tadi adalah 46,67. Berarti titik A nya berada di sini. Terus untuk titik B nya
yang bernilai X1 nya itu 40 dan X2 nya itu 10. Berarti untuk titik B nya itu X1 nya 40 di sini, terus untuk X2 nya itu 10. Kita garis lagi ke kiri. Nah, di sini kan. Terus untuk titik pojok yang C, X1 nya itu bernilai 20 dan X2 nya bernilai 30. Jadi kita tarik X1 nya bernilai 20 dan X2 nya bernilai 30. Dapatlah titik C nya. Selanjutnya kita mencari titik D nya, yaitu bernilai 0. X1 nya bernilai 0 dan X2 nya bernilai 40. Nah, di sini disitulah titik D nya di sini. Di sini titik D nya. Nah, dari titik-titik pojok ini dapatlah daerah layaknya tadi. Daerah layaknya tadi yang berwarna biru. Terus masuklah langkah yang selanjutnya, yaitu substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Baiklah, di sini kita membuat tabel terlebih dahulu. Di dalam tabel tersebut terdapat titik yang kita dapat tadi. Terus ada harga dari fungsi Z, fungsi tujuan itu, dan keterangan. Kita masukkan nilai titik-titiknya ke dalam harga fungsi tujuan tersebut. Jadi kita masukkan nilai 0, sama dengan 0,0. Kita masukkan ke fungsi tujuan itu Z sama dengan 200 dikali 0 ditambah 150 dikali 0. Karena kan X1 dan X2 nya bernilai 0 di titik 0,0, dan dapatlah nilainya 0. Kan di titik A nya ada nilai X1 nya 140/3 dan X2 nya 0. Jadi kita masukkan titiknya tadi ke nilai Z. Yang Z nya yang kita tahu yang di atas kan, Z nya sama dengan 200 X1 ditambah 150 X2. Jadi nilai X1 nya kita ganti ke 100 dengan 140/3, dan nilai X2 nya kita ganti 0. Jadi Z sama dengan 200 dikali 140/3 ditambah 150 dikali 0. Dapatlah nilainya, yaitu 2800/3. Untuk selanjutnya titik B sama dengan 40,10. Berarti nilai X1 nya itu 40 dan nilai X2 nya itu 10. Kita masukkan ke fungsi Z nya tadi. Dapatlah hasilnya 9500. Lanjut ke titik C. Yang kita ketahui C kan sama dengan 20,30. X1 nya itu 20 dan X2 nya itu 30. Kita masukkan ke fungsi Z tadi. Dapatlah nilainya, yaitu 8500. Dan masuk lagi ke titik D. Titik D itu nilai X1 nya 0 dan X2 nya itu 40. Masukkan ke fungsi Z yang tadi. Terus dapatlah nilai Z nya itu 6000. Jadi di soal itu tadi kan kita mencari nilai yang maksimum. Dari hasil tabel ini dapatlah nilai maksimum, nilai yang paling tinggi, paling besar, yaitu pada titik B, yaitu X1 nya 40 dan X2 nya 10. Jadi nilai maksimum Z, jadi nilai maksimum fungsi Z, fungsi tujuan Z sama dengan 9500 untuk X1 sama dengan 40 dan X2 sama dengan 10. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.